Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Harga cabai rawit melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai yang terjadi sejak beberapa hari lalu di Desa Tunggul Irang Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar, kini berangsur surut. Terpantau pada Minggu sore, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm yang sebelumnya merendam jalan dan sejumlah rumah di desa ini telah menurun. Kepala Desa Tunggul Irang Ulu Abdul Bari menjelaskan, debit air banjir menurun sekitar 20 cm sejak Minggu dini hari. Menurutnya, sebagian warga yang sempat mengungsi ke rumah kerabatnya kini telah pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, mulai malam tadi banyu turun kurang lebih 20 cm dari yang semula. Jadi kondisi masyarakat gimana nih Pak? Dalam suasana turun ini, apakah sudah kembali ke rumah atau gimana? Ada yang kembali ke rumah, ada yang dijemput oleh keluarga. Tidak ada pengungsian khusus di sini, tapi keluarganya berinisiatif untuk mengambil. Anda khawatir nggak Pak air akan naik ini nanti Pak? Nah, kalau dilihatnya cepat banget turun sampai 20 cm ini. Ada khawatir untuk naik lagi nanti Pak? Kami kira nih ada kekhawatiran, ada kekhawatiran. Karena terlalu cepat turunnya nih sampai 20 cm sudah. Warga Desa Tunggul Irang Ulu berharap banjir segera surut total dan tidak lagi merendam permukiman mereka. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir yang terjadi di Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah berangsur surut. Namun banjir di Desa Keraton, Kecamatan Martapura Kota justru meninggi. Ketinggian air banjir di Desa Keraton, Martapura Kota mencapai sekitar 50 cm pada Minggu sore. Salah satu warga setempat, Rahma, mengatakan banjir mulai meninggi sejak Sabtu malam lalu. Dijelaskan olehnya, banjir di desa ini meninggi akibat air banjir kiriman yang turun dari Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Sejak kapan Bu airnya ini naik Bu? Yang terasa betul tadi malam. Apabila air dari Tunggul Irang itu mulai menurun, mulai turun, hari ini memang sini. Biasanya kalau banjir berapa lama di sini Bu? Ya bisa sampai 9 bulan. Kalau air hujan turun terus, ya kita tidak mau akan sampai kapan. Ibu nggak ngungsi ya? Jadi sementara ini belum, karena masih ada tempat di akhir yang bisa tempatin. Padahal rumah Ibu sudah naik air Pak? Rahma menambahkan, meski air banjir meninggi dan telah merendam rumahnya, ia belum mau mengungsi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak.
Terpantau pada Senin pagi di Pasar Pekauman Banjarmasin, harga cabai rawit jenis tiung yang semula berkisar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Dijelaskan oleh pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi selama sepekan terakhir. Sedangkan penyebabnya diduga akibat cuaca buruk yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga pasokan cabai rawit di kota Banjarmasin pun minim. Lombok yang paling naik. Berapa kilo naik, Kak? Separuh harga naiknya sudah. Berapa 1 kilonya? Sekat hari ini 85. 1 kilonya. Kalau sebelum naik berapa harganya? Naik 40, 50. 40-50-an lah. Selain Lombok apa lagi, Cil? Ayam putih Lombok merah. Karena Kayu. Lombok tuh sejak kapan naik, Kecil? Semingguan nih lah. Minggu lalu lah. ini biasanya dasar tiap tahun kah atau apa? Akhir tahun nih? Tiap tahun. Tapi ini naik bener lah. Sudah gelombang naik, banyak naik, banyak pasang lah. Pedagang memprediksi harga cabai rawit akan terus naik hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, seiring dengan tingginya harga cabai rawit melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan setempat rencananya akan menyediakan layanan vaksinasi di pos pemantauan Natal dan Tahun Baru Nataru. Pos Nataru yang akan menyediakan layanan vaksinasi salah satunya berlokasi di kawasan Ahmad Yani kilometer 2 Banjarmasin Tengah atau tepatnya di depan Dutamal. Layanan vaksinasi di pos Nataru ini diharapkan dapat mendongkrak angka capaian target vaksinasi Kota Banjarmasin hingga lebih dari 70%. Sehingga dapat memanfaatkan pos bersama yang dikomandoi oleh Polresta di depan Utama rencananya. Nah itu akan menjadi pos vaksin juga sebagai upaya memaksimalkan capaian vaksinasi kita di Banjarmasin. Mulai kapan sampai kapan? Rencana mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari kita akan memaksimalkan momentum Nataru ini supaya kita juga ya bisa mewujudkan capaian target kita di Desember 80% agar herd immunity di Banjarmasin bisa terbangun. Hingga 2 Januari 2022, dari pukul 9 pagi hingga sore hari. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 yang rencananya akan diterapkan menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru dibatalkan oleh pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan,
Meski penerapan PPKM level 3 menjelang Nataru dibatalkan, masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan. Ia juga berharap pemerintah Kota Banjarmasin lebih proaktif mencegah penyebaran kasus COVID-19 saat perayaan Nataru mendatang. Karena yang pastinya jelas bahwa Nataru ini kan hari libur ya, libur yang nantinya pasti akan ramai dalam hal berwisata dan berlibur dan sebagainya. Jadi ini pemerintah sendiri yang harus bisa lebih peran aktif nantinya dalam hal menyikapi pembatalan PPKM level 3 tersebut. Artinya tidak prokes tetap harus dijaga, pendampingan dalam penanganan COVID juga harus terus bersama-sama nantinya kan. Jadi kita sekali lagi berharap dengan pembatalan ataupun pembatalan level 3 ini bisa tetap tidak mengganggu setiap kegiatan aktivitas yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya dalam hal nanti Nataru. Legislator DPRD Kota Banjarmasin juga meminta kepada Dinas Kesehatan setempat untuk menggencarkan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin ikut mengawasi ketersediaan stok sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru. Ketua DPRD Banjarmasin Heri Wijaya menjelaskan, pihaknya ikut mengawasi stok sembako agar jangan sampai terjadi kelangkaan sembako menjelang Nataru. Ia meminta pemerintah Kota Banjarmasin juga serius mengawasi peredaran bahan pokok di pasaran, dan apabila sampai terjadi kelangkaan, pihaknya akan memanggil SKPD terkait. Jangan sampai ada terjadi lagi kelangkaan bahan pokok, baik itu bahan pokok dan gas buat rumah tangga. Kita akan menindaklanjuti nanti ke dinas terkait untuk lebih memonitor jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan yang memang tidak sesuai dengan aturannya. Mudah-mudahan masyarakat di Kota Banjarmasin tidak akan mendapatkan permasalahan-permasalahan ini dalam hal kebutuhan bahan pokok. Selain kebutuhan bahan pokok, Legislator DPRD Kota Banjarmasin juga mengawasi stok gas LPG 3 kg menjelang Nataru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Harga cabai rawit melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin. Rencana penerapan PPKM level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru dibatalkan oleh pemerintah pusat. Akibat tingginya curah hujan, perbaikan jalan di kawasan Menteri 4, Martapura, Kabupaten Banjar, terancam tidak selesai tepat waktu atau molor. Perbaikan Jalan Menteri 4, Martapura berupa pembangunan drainase dan pengaspalan dimulai sejak awal Oktober lalu dan ditarget rampung pada 28 Desember mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Banjar, Ahmad Solhan menjelaskan,
Perbaikan jalan Menteri 4 kemungkinan tidak selesai tepat waktu karena hujan lebat sering terjadi belakangan ini. Ia berharap pihak pelaksana dapat menggenjot pengerjaan jalan tersebut agar bisa rampung sesuai target. Menurutnya jika jalan tersebut tidak juga selesai tepat waktu, maka pihak pelaksana akan dikenai sanksi denda. Saluran Yudit itu sudah terpasang dan sudah ada leveling ruas kanan dan kirinya itu ada leveling LPA untuk pengaspalan kan. Nah ternyata ini beberapa hari ini kan hujan terus 2 hari nih ya, sampai malam. Nah, mungkin itu ada sedikit pergeseran waktu lah. Mudah-mudahan bisa dikejar. Nah, kalau target sih ya insya Allah tanggal 28 direncanakan, ditargetkan bisa selesai mudah-mudahan. Kalau toh misalnya belum selesai ya dengan sangat terpaksa kita kenakan aturan denda. Di sisi lain, pengawas pelaksana perbaikan jalan Junaidi Adi mengatakan saat ini progres perbaikan jalan telah mencapai 75%. Meski hanya tersisa waktu sekitar sepekan, pihaknya optimis perbaikan jalan dapat rampung sesuai target. Progres ini sudah sekitar 75% ya. Ya, dan kita untuk proses pemasangan box, ya kan? Nah ini penggaliannya kurang lebih masih sekitar 100 meter. Ya, malam ini kita juga gali. Kita kejar Pak siang malam ya supaya warga khususnya Jalan Menteri 4 itu supaya jalan lebar, akses lalu lintas itu bagus, tidak ada kemacetan lagi. Mempercepat perbaikan Jalan Menteri 4 Martapura, pihak pelaksana melakukan pengerjaan hingga malam hari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Puluhan advokat baru di Kalimantan Selatan akhir pekan lalu dilantik di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam kegiatan ini ada 40 advokat baru dari berbagai organisasi yang diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Ketua DPD Ikadin Kalsel Samsuri meminta advokat yang baru dilantik melaksanakan tugas profesinya dengan profesional. Tidak mempunyai KTA, nggak bisa beracara. Nah, itu jadi harapan saya sebagai Ketua Ikadin Kalimantan Selatan. Ingin anggota-anggota Ikadin ini bisa melaksanakan tugas dan profesinya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sekarang. Karena masyarakat sekarang butuh bantuan hukum yang sangat banyak. Karena kasus-kasus yang terjadi di daerah ini udah mulai. 40 advokat yang dilantik dari organisasi Ikatan Advokat Indonesia Ikadin Kalsel, Perkumpulan Advokat Indonesia atau Pradin, Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia P3HI, dan Perkumpulan Penasehat Hukum Keadilan Rakyat PPHKR Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya.
Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani Kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Harga cabai rawit melonjak di pasar tradisional Kota Banjarmasin.
Banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai yang terjadi sejak beberapa hari lalu di Desa Tunggul Irang Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar, kini berangsur surut. Terpantau pada Minggu sore, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm yang sebelumnya merendam jalan dan sejumlah rumah di desa ini telah menurun. Kepala Desa Tunggul Irang Ulu Abdul Bari menjelaskan, debit air banjir menurun sekitar 20 cm sejak Minggu dini hari. Menurutnya sebagian warga yang sempat mengungsi ke rumah kerabatnya, kini telah pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, mulai malam tadi banyu turun kurang lebih 20 cm dari yang semula. Jadi kondisi masyarakat gimana nih Pak? Dalam suasana turun ini, apakah sudah kembali ke rumah atau gimana? Ada yang kembali ke rumah, ada yang dijemput oleh keluarga. Tidak ada pengungsian khusus di sini, tapi keluarganya berinisiatif untuk ngambil. Anda khawatir nggak Pak air akan naik ini nanti Pak? Nah, kalau dilihatnya cepat banget turun sampai 20 cm ini. Ada khawatiran naik lagi nih Pak? Kami kira nih ada kekhawatiran, ada kekhawatiran. Karena terlalu cepat turunnya nih sampai 20 cm sudah. Warga Desa Tunggul Irang Ulu berharap banjir segera surut total dan tidak lagi merendam permukiman mereka. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir yang terjadi di Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah berangsur surut. Namun banjir di Desa Keraton, Kecamatan Martapura Kota justru meninggi. Ketinggian air banjir di Desa Keraton, Martapura Kota mencapai sekitar 50 cm pada Minggu sore. Salah satu warga setempat, Rahma, mengatakan banjir mulai meninggi sejak Sabtu malam lalu. Dijelaskan olehnya, banjir di desa ini meninggi akibat air banjir kiriman yang turun dari Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Sejak kapan Bu airnya ini naik Bu? Yang terasa betul tadi malam. Apabila air dari Tunggul Irang itu mulai menurun, mulai turun, kali ini memang sini. Biasanya kalau banjir berapa lama di sini Bu? Ya bisa sampai 9 bulan. Kalau air hujan turun terus, ya kita kan mau masdiakan sampai kapan. Ibu nggak ngungsi ya? Jadi sementara ini belum, karena masih ada tempat di akhir yang bisa tempatin. Padahal rumah Ibu sudah naik air Pak? Rahma menambahkan meski air banjir meninggi dan telah merendam rumahnya, ia belum mau mengungsi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Banjarmasin melonjak. Terpantau pada Senin pagi di Pasar Pekauman Banjarmasin, harga cabai rawit jenis tiung yang semula berkisar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Dijelaskan oleh pedagang, kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi selama sepekan terakhir. Sedangkan penyebabnya diduga akibat cuaca buruk yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga pasokan cabai rawit di Kota Banjarmasin pun minim. Berapa cil naik Kak? Separuh harga naiknya sudah. Berapa 1 kilonya? Hari ini 85. 1 kilonya. Kalau sebelum naik berapa harganya? Naik 40-50-an lah. Selain Lombok apa lagi cil? Ayam Lombok merah. Lombok tuh sejak kapan naik cil? Mingguan ini lah. Minggu lalu lah. Ini biasanya dasar tiap tahun kah atau apa? Akhir tahun nih? Tapi ini naik benar lah. Sudah gelombang naik, banyak pasang lah. Pedagang memprediksi harga cabai rawit akan terus naik hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, seiring dengan tingginya permintaan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.